Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Sulaiman Otoro FM, dalam program Sabda Saban Hari. Saat ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Kristus telah bangkit. Haleluya. Injil yang akan diperdengarkan kepada kita diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa di hari Minggu pagi itu sungguh mengejutkan dan ajaib. Pasalnya, makam Yesus yang dikunjungi para wanita pagi-pagi itu telah terbuka. Makam itu kosong. Hanya seonggok kain afan, kain peluh yang tergeletak di sana. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Demikian kesaksian Maria Magdalena dalam kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kegamangan, dan keraguan. Namun, kebingungan itu terjawab oleh perkataan malaikat. Malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kubur kosong tidak lain berarti Yesus telah bangkit. Haleluya. Kepercayaan kita bersumber kepada kata-kata Yesus sendiri. Bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Perkataan malaikat yang disampaikan kepada Maria juga ditujukan kepada kita semua, agar kita yang percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh percaya. Rasul Paulus sendiri mengatakan kepada kita
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada hari Minggu itulah, pada hari ketiga setelah Yesus mengalami sengsara, wafat dan disalibkan, para rasul merayakan Paskah, yaitu Kristus sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Paskah adalah hari raya yang sangat luhur dan sakral bagi kita umat Katolik. Di Rusia ada tradisi menyambut hari raya Paskah. Pastor pada malam Paskah, setelah memimpin prosesi di luar gereja, menyanyikan doa dan lagu-lagu rohani, berhenti di depan pintu gereja yang tertutup pada tengah malam. Kemudian dia akan membukanya secara simbolis, membuka makam suci, dan mengumumkan kepada dunia bahwa Kristus telah bangkit. Kemudian pastor dan umat yang hadir saling bertukar salam. Ketika pastor atau seorang umat berkata, Kristus telah bangkit, maka orang lain menyambutnya dengan berkata, ya, Kristus sungguh telah bangkit. Kemudian mereka saling bersalaman dan berpelukan. Seluruh ritual meninggalkan kesan mendalam dan pekik sukacita orang-orang bergema di langit malam. Tradisi tersebut kemudian menginspirasi kita semua untuk melakukan hal yang sama. Tahun ini kita merayakan Paskah di tengah pandemi. Tidak mudah bagi kita, karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja dalam jumlah yang banyak. Tempat yang disediakan terbatas, dan kita tidak bebas mengekspresikan kegembiraan hari Paskah dengan bersalaman dan berpelukan. Sebab bersentuhan dilarang, jaga jarak diwajibkan. Namun kita tidak boleh berkecil hati, kita tak perlu bersusah hati. Kita yakin pandemi ini akan segera berlalu. Langit dan bumi baru akan terlahir kembali. Semangat Paskah tidak boleh meredupkan nyala asa kita. Kristus yang bangkit mendorong kita untuk bangkit lagi dari setiap kejatuhan maupun kematian sementara kita selama pandemi ini. Marilah kita dengan semangat Paskah semakin peduli untuk bersolidar dengan sesama saudara-saudari kita. Kita mohon belas kasih Allah melalui Tuhan Yesus, agar membuat kita semua, memungkinkan semua orang untuk bangkit. Kita semua mengalami kembali kesehatan, agar kita segera pulih dari pandemi ini. Selamat Hari Raya Paskah kepada kita semua. Kristus sungguh telah bangkit di hati kita dan hidup kita masing-masing. Amin.